سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan pengajian nuntut ilmu, talabul ilmi dalam rangka menguatkan niat ibadah kita kepada Allah agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah, agar ibadah kita sesuai dengan perintah Allah, agar ibadah kita bisa diterima dan diridai Allah karena sudah ada tuntunan. Sinyampang masih bulan Maulid, ya tentu kita berharap ya dengan memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar apa yang kita bawa di depan saat kita baca sholawat dengan macam-macam makanan, tetapi di sana sebenarnya kita berharap menghidupkan kembali ya ajaran-ajaran Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah Nabi yang banyak dilupakan. Tentu membaca salawat tidak salah, bahkan kita sangat dianjurkan itu merupakan sunnah. Tapi yang penting di bulan Maulid Nabi ini bagaimana kita menguatkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang sudah banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasul? Ya, sinyampang bulan Maulid. Mari kita banyak belajar dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu. Apa yang ditentukan oleh Rasul kita tiru. Ya, baik dari kauliyahnya, ucapannya Rasul, fi'liyahnya, dari perbuatannya maupun takririahnya. Dari apa yang tidak Rasul ucapkan tetapi Rasul diamkan, artinya itu dibolehkan, silakan. Nanti kita bahas masalah itu. Kalau kita talabul ilmi, nuntut ilmu seperti ini berarti kita menghidupkan sunnah Rasul. Ya, kita menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul yang sudah disampaikan melalui para ulama-ulama. Ya, dari Am bin Auf bin Zaid Al-Muzani, ini dah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 29, Rasulullah bersabda, man ahya sunnatan, kata. Ya, man ahya sunnatan, barang siapa yang menghidupkan satu saja sunnahku, kata Rasulullah, satu, min sunnati, dari sunnah-sunnahku yang banyak itu, barang siapa yang menghidupkan satu aja sunnahku, min sunnati, dari sunnah-sunnah yang ada, fa'amila biha nasu, dan diamalkan oleh orang dari apa yang diajarkan sunnah itu, kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mengamalkan, ya, dengan tidak mengurangi pahala mereka. Paham maksudnya ini Pak ya? Kita mencoba memberikan pemahaman pada orang sunnah Rasul, ucapannya, cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, kemudian diamalkan, maka kita dapat pahala juga sama dengan orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Jadi kita dengan menyampaikan kita dapat pahala. Ini kesempatan pada bulan ini kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul yang ada, sehingga kita akan jadi manusia yang utama. Imam Muhammad
bin Ismail al-Bukhari berkata, orang muslim yang paling utama, berarti paling baik, paling diridhai Allah dan Rasulnya adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang telah ditinggalkan. Apa sunnah Rasul itu? Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, perilaku, ya, yang ditujukan sebagai syariat, kemudian jadi hukum bagi umat Islam. Nah, kalau jadi hukum, ini terbagi jadi 3. Sunnah Rasul yang sifatnya kaulia, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul, diucapkan Rasulullah, itu menjadi hukum. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, contohnya begitu. Ada lagi dengan fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Rasul, kemudian sahabat itu melihat, lalu sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, pada umatnya, Rasulullah seperti ini, seperti ini. Itu dari fi'liyah Rasulullah. Kemudian takririyah, ketika ada sahabat mengerjakan sesuatu yang baik, Rasulullah tidak menyuruh, juga tidak melarang, tapi membiarkan. Contoh, sahabat Bilal bin Rabah, ya, ketika dia masuk masjid Rasulullah, ya, setelah wudu, sambil menunggu dikumandangkan iqamah, Bilal ini sering mengerjakan salat syukur wudu atau salat sunnah wudu, dan Rasulullah tahu, tapi Rasulullah dibiarkan. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, sandalnya sahabat Rasul yang namanya Bilal tadi itu sudah ada di surga duluan. Loh, gitu kok suaranya tarumbanya Bilal di surga ketika Isra Mi'raj. Di surga tidak ada bunyinya krek saat berjalan. Ingat, dan Rasulullah itulah tarumbanya Bilal. Kemudian suatu saat Rasulullah tanya, "Hai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku dengar terompamu sudah di surga yang kamu pakai itu?" Aku tidak pernah mengajarkan, kan? Tidak. Saya biasa mengerjakan sholat sunnah wudu sambil menunggu saatnya sholat jamaah di. Nah ini Rasulullah tidak mengajarkan, tapi membiarkan saja. Dan ini bisa ditiru. Ini takririyah namanya. Ya. Sudah kita terbiasa enggak dengan sholat sunnah wudu? Jarang ya. Mari kita lakukan. Ini ada dasarnya. Siapa tahu kita seperti Bilal, ya, amalannya sudah sampai di surga, dan itu sandanya akan nyambut Bilal di surga nanti. Sama dengan kita. Biasa kita mengerjakan sholat sunnah wudu, insya Allah pahala sunnah wudu itu sudah menyebut kita besok di surga. Sebagaimana seandainya Bilal menyambut Bilal di surga. Ini fadilahnya. Apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah? Bahkan ada perintah yang Allah perintahkan dan Rasulullah juga memerintahkan. Apa? Membaca sholawat diperbanyak. Lebih-lebih sekarang di bulan Maulid Nabi. Di dalam surat Al-Ahzab Al-Quran ayat, ya, 56, jelas sudah di sana seringkali dibaca Al-Khatib, ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat, memberikan doa kesejahteraan dan kebaikan kepada Rasulullah yang menjadi pesuruh Allah. Ini Allah dan para malaikat mengumandangkan salawat. Ya ayyuhallazina amanu, diundang orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Marilah bersalawatlah kamu sekalian untuk Rasulullah. Karena fadilahnya salawat besar sekali. Rasulullah bersabda, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini qauliyah namanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan balasan salawat kepadanya 10 kali. Allah memberikan doa, memberikan rahmat, memberikan keberkahan, kebaikan kepada hambanya yang membaca salawat sekali saja. Allah balas kebaikan rahmatnya 10 kali. Bagaimana kalau lebih, Pak? Sampai 10 kali. Maka luar biasa balasannya. Allah balas 100 kali. Bagaimana kalau membaca sampai 1000 kali? Allah pasti menyelamatkan hambanya yang beriman membaca salawat 1000 kali. Dia akan pastikan besok disambut oleh Rasulullah di surga. Artinya kita punya amalan-amalan yang diakui oleh Rasulullah, ini adalah umatku dan ini ahli salawat, maka dijamin masuk surga. 1000 kali, Pak, dibiasakan. Sehari semalam paling setengah jam, paling 1 jam. Ada hadisnya itu. Dan kita diakui oleh Rasul sebagai hambanya, dan dia dapat keutamaan besok di surga. Disambut langsung oleh Rasulullah. Ini perbanyak baca salawat. Ini sunnah. Kalau saya menganjurkan lewat sabda Rasulullah, berarti saya ini menghidupkan sunnah. Dan saya menyampaikan kepada Bapak, dan Bapak mengamalkan sunnah itu baca salawat, Bapak dapat pahala, saya dapat pahala juga, tanpa mengurangi pahala yang Bapak lakukan. Nah, ini tadi yang disebut sebagai maka Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya perbanyak untuk mengingatkan sunnah Rasul kepada orang lain, baik secara langsung, tulisan, maupun ada sosial media, ada kebaikan pengajian di sosial media, di WA. Ini baik dan cocok untuk diamalkan. Saya sebarkan ke grup pengajian, dibaca oleh bapak-bapak sekalian dan diamalkan, maka yang menyebarkan juga dapat pahala itu. Jangan yang tidak benar yang kita sebarkan. Ini gampang sebenarnya itu pahala kita peroleh, asal kita bisa menggunakannya dengan baik. Asal sosial media sekarang bisa memberikan pahala, bahkan juga bisa memberikan mengantarkan kita ke neraka bila salah menggunakannya. Ini baik. Jadi Al-Ahzab ayat ke-56. Kemudian apalagi kira-kira yang menjadi sunnah yang harus kita hidupkan, yaitu Rasulullah sering dan bahkan paling sering dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada berapa macam sholat sunnah rawatib itu hukumnya? Ada 2. Yang satu hukumnya adalah sholat sunnah muakkad yang sangat disarankan, sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua hukumnya adalah sunnah ghairu muakkadah, sholat sunnah yang kurang ditekankan. Artinya yang ditekankan ini sepertinya mendekati wajib, karena mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Sholat sunnah ghairu muakkadah, sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan tapi tetap dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala. Itu. Apa saja yang masuk kategori sunnah, ya, sholat sunnah muakkadah dan sholat sunnah ghairu muakkadah, mari kita bahas ini. Ya. Yang masuk sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat sholat sunnah sebelum duhur. Tapi 2 salam, ya, setiap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan 2 rakaat dan 4 rakaat setelah duhur. Ini masuk muakkadah apa ghairu muakkadah? Ya, yang muakkad yang sangat dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum duhur, yaitu
sunnah qobliyah di. Kemudian yang ghairu muakkadah, sholat sunnah 2 kali lagi, 1 kali lagi, itu ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan, tapi kalau dikatakan dapat pahala dan boleh. Kemudian yang muakkadah lagi, yang sangat dianjurkan, sholat sunnah ba'diyah duhri 2 rakaat. Itu sangat dianjurkan. Kemudian sholat lagi 2 rakaat sholat duhur, itu tidak terlalu dianjurkan, tapi dikerjakan berpahala. Ya. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur sholat sunnah dan 4 rakaat setelah duhur. Kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, qabla dan setelah duhur, maka dia wajib hukumnya masuk surga. Itu modalnya dulu. Kita cinta sunnah Rasul dengan 2 rakaat. Kita menghilangkan muakkadah dan ghairu muakkadah. Tapi Rasulullah mengerjakan di sana. Duhur 4 rakaat, 2 salam setelah sebelum duhur, dan setelah duhur 4 rakaat, ya 2 salam. Yang pertama itulah muakkadah, yang rakaat yang kedua baik yang qabla maupun ba'da itu ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Tapi Rasulullah mengerjakan dua-duanya, jaminannya apa kata Rasulullah? Ya, dia wajib masuk surga. Lain ada Pak, hanya modal gitu saja. Ini ilmu, nggak ngerti, nggak dikerjakan, rugi. Ini ada ilmunya, makanya kita belajar harus ngaji yang tenanan. Ketika mengerjakan surat tuh, itu dasar anunya, dalilnya. Sehingga kita berharap betul akan ampunan Allah, berharap betul ya rahmat Allah, berharap betul ya pahala yang Allah berikan, ya rahmat Allah yaitu surga nanti. Itu. Jadi yang di duhur kandungannya yang 4 ini adalah yang 2 hari pertama itu muakkadah, sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua itu tidak dianjurkan, tapi dikerjakan boleh. Paham lagi? Kemudian yang sangat dianjurkan lagi adalah setelah sholat maghrib. Asar tidak. Ya, asar itu masuk ghairu muakkadah, ya berapa rakaat? 4 rakaat sebelum asar itu masuk ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. 4 rakaat. Ya. Dia kerjakan, ya berpahala, tidak dosa, malah menambah ya sujud kita kepada Allah. Makin banyak sholat sunnah, maka makin banyak dahi kita sujud kepada Allah, dan Allah bangga, senang pada hambanya yang bersujud, dan jadi saksi besok di akhirat, ya di padang mahsyar sebagai pembela kita besok. Karena sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah pada perintah Allah, yaitu sujud kita kepada Allah. Jadi hakikat sholat itu adalah bagaimana kita taat kepada Allah dengan cara sujud. Sujudnya itu paling penting dalam bilangan-bilangan gerakan itu. Kepala yang dianggap sebagai sesuatu yang paling tinggi di depan manusia, ketika kita sujud ada di tanah atau di karpet, kita tunduk kepada Allah, kita hambarkan dahi kita di bumi ini sambil berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah, a'la dan Engkau maha tinggi, aku rendah, nggak ada apa-apanya ya Allah. Di sana kita sampaikan hati kita paling rendah, nggak ada artinya di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Engkau maha tinggi, aku rendah, tidak punya harga apa-apa, aku mohon ampun ya Allah. Lihat sudah ketaatan hambanya kepada Allah dengan cara hitungannya sujud. Makin banyak sholat sunat, makin banyak sujud kita yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh 4 rakaat sebelum asyar, itu namanya ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan, tapi boleh. Yang mana yang ditekankan?
ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya ba'da isya, sangat dianjurkan. Qabla isya boleh? Boleh. Ya, kata Rasulullah, di antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah, silakan dikerjakan. Ada sholat sunnah, silakan dikerjakan. Baik itu sholat tahiyat masjid maupun qabla mengikuti sholat wajib yang ada. Sebelum isya pun boleh, tapi tidak terlalu dianjurkan, tapi tidak haram, sunnah. Sesudah sholat isya itu sangat-sangat dianjurkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang sangat dianjurkan adalah sebelum sholat subuh yang disebut dengan sholat fajar. Kapan sholat fajar kerjakan? Ya, sudah subuh masuk, ketika fajar sudah naik atas, ya setelah muadzin mengumandangkan adzan. Ya, kita sholat fajar. Apa keutamaannya? Ya, sangat besar sekali keutamaannya sholat fajar itu. Ya, rakaatul fajri, 2 rakaat sholat fajar, khairu minad dunya ya wa ma fiha. Ya, itu lebih baik dari dunia seisinya, kata Rasulullah. Ini sunnah. Sholat fajar qoblata subhi 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa nilai dunia itu? Banyak triliunan, Pak. Tapi nggak ada artinya bila dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kita kaya, Pak. Kaya. Kapan kekayaan kita jemput? Kelak besok di akhirat, ketika kita menghadap Gusti Allah. Makanya rugi kalau kita tidak sempat sholat ya fajar, sholat qiblah, rugi sekali. Karena ada kekayaan batin kita di sana yang Allah berikan, yang kebaikannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nah, itu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, ma min abdi muslimin yusolli lillahi. Ya, jika seorang muslim hamba solat dengan ikhlas karena Allah, kulla yaumin, setiap malam, setiap hari, ya, sintaini asrata rakaatan tatawwu'an ghairu faridah. Ya, mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam atau sehari, ya, 12 rakaat, ya, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, Allah bangunkan bagi mereka yang suka sholat sunnah 12 rakaat semalam, sehari semalam itu apa? Istana atau rumah. Di mana? Jadi surga. Ya. Illa bunyalahu badum fil jannah. Atau rumahnya akan dibangunkan untuknya di surga. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat yang mengikuti sholat fardu rawatib, lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, maka dia akan dibangunkan rumah, bahkan bertingkat seperti istana di surga. Berarti enak, Pak. Sholat sunnah yang kita kerjakan mengikuti sholat rawatib, itu jaminannya, kata Rasulullah, pasti Allah memberikan rumah besok. Sudah nunggu di rumahnya, kapelingan kita sudah ada di sana. Rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah. Yang 12 rakaat itu apa saja? Ah, ini baru kita paham. Ya. Apakah masuk ghairu muakkadah? Apa yang muakkadah? Dua-duanya ada di sana. Yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur, 4 sudah, dan 2 rakaat setelah duhur. Berarti sudah berapa? 6. Berapa ya? Yang kedua, 2 rakaat setelah maghrib, ya, asyar sebelum asar 4 rakaat ghairu muakkadah, tidak dianjurkan.
Ya, jadi 6 sudah. Yang kedua 2 rakaat setelah setelah maghrib, ba'dal maghribi, berarti sudah 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya, berarti 10 sudah. Dan sholat fajar 12 rakaat. Ya, ini jaminannya adalah kita punya kaplingan dan sudah dibangun rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau tidak mengerjakan. Ini perlu ada ilmunya. Kalau tidak ngerti ilmunya, sudah datang sholat fardu saja, selesai pulang. Sallallahu rabbuna alam pulang. Iman nggak dikerjakan. Tujuan kita apa akhirnya, Bapak? Kita ingin selamat dunia akhirat dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Terus bagaimana untuk menambah sujud kita kepada Allah yang sangat Allah dambakan hambanya bila bersujud? Maka apa yang kau minta kepadaku, karena ketika sujud adalah itu dekatnya seorang hamba kepada Allah, insya Allah doanya terkabulkan. Umpamanya kita mau sholat duhur, ya setelah azan kok kita agak terlambat. Kemudian ada tuntutan kita mau sholat sunnah rakaat, ya 4 rakaat. Waktunya mepet. Di sana ada perintah ketika kau masuk masjid, janganlah duduk sebelum sholat tahiyat. Kemudian kita meniru Bilal bin Rabah sering mengerjakan sholat sunnah wudhu. Ya apa caranya? Ya ada cara jurus yang paling ulama-ulama masyhur memberikan tuntunan. Ketika kita habis wudhu, masuk ke masjid, ya pingin sholat sunnah qobla 4 rakaat, tapi kalau dikerjakan tahiyat sama wudhu ini terlalu lama. Nanti jangan-jangan sudah ke susu sudah iqamah. Ketika sudah masuk pintu, niatkan, ya Allah, saya mau niat sholat sunnah wudhu. Ya Allah, saya mau niat sholat sunnah tahiyat. Sambungkan dua sholat itu, kemudian langsung sambungkan dengan sholat sunnah qabla duhur 2 rakaat. Sholat sunnah duhur rakaat ini qabla lillahi ta'ala. Di dalam meniatkan sholat sunnah duhur 2 rakaat itu qabla, sudah diniatkan di awal tadi sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah tahiyat. Dapat sudah 6 rakaat di sana. Ini tuntunan dari ulama. Silakan dicoba. Kemudian sudah selesai, ada waktu masih zikiran, ini ma'adin, sunnah lagi 2 rakaat. Nah, itu ya. Insyaallah lutut. Kalau ingin mengerjakan sunnah tahiyat sendiri, tahiyat masjid sendiri, salat wudu sendiri, ya datang lebih awal. Itu lebih bagus karena lebih banyak kita sujud kepada Allah. Itu kan. Kemudian fadilah sholat sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu apa? Ketika manusia di padang mahsyar besok yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilihat oleh Allah adalah amalan sholat. Sholat apa? Ya sholat wajib, fardunya. Ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sholat fardunya kok tidak khusyuk, sholat fardunya kok enggak maksimal, khusyuknya kepada Allah tidak sempurna, khusyuk, terus bacaannya juga enggak benar, sering lalai ketika sholat, ketika takbir khusyuk, Fatihah khusyuk, setelah itu ruku, terus bangun dari ruku, ingat dunia kita, ingat kunci kita, ingat makanan kita. Kita tidak usah lagi sudah. Berarti ini namanya kita kecolongan. Dan ketika kita sudah sampai pada ingatan-ingatan dunia, sadar kita, ya Allah, segera kembali, ini kita sholat. Sebab untuk sholat khusyuk itu berat sekali. Saya merasakan mau khusyuk satu sholat saja rasanya kok berat. Saya mencoba. Ada saja setan datang itu menggoda.
Apa yang diingatkan pekerjaan yang tadi? Apa tadi yang kunci yang dicari di pintu kok nggak ada? Ada apa tuh uang yang terus dicari nggak ada. Ketika sholat itu ketemu solusinya. Itu setan, Bapak. Sehingga kita itu terus berangan-angan apa yang dikerjakan sehingga lupa rakaatnya, yang dibaca kita Fatihah tapi lupa maknanya, yang kita baca ruku tapi lupa kehusuan kita. Lah di sanalah manusia sering lalai. Lah ketika ketika pahala solat itu wajibnya dihantarkan kepada Allah, Allah tahu solat fardumu itu enggak benar, enggak bagus, enggak khusyuk, maka kata Allah mereka coba lihat solat sunnahnya bagaimana. Sama Allah, solat sunnahnya juga kesusu, jika enggak bagus, ya sudahlah. Solat sunnah itu sebagai pelengkap penyempurna solat fardu yang enggak khusyuk tadi. Itu loh fungsinya solat sunnah. Apalagi menambah beratnya timbangan kita. Jadi sholat sunnah itu sebagai tambal sulam ketika sholat kita di fardunya kurang bagus. Makanya iman-iman kalau dikatakan ya, oh yes api wis gak apa-apa mas yo, sholat sunnahnya kurang bagus, yang penting dia ngerjakan. Itulah murahnya Gusti Allah. Allah tuh luas rahmatnya. Tidak gampang menghukum hambanya kalau memang tidak benar-benar dia syirik, tidak benar-benar kafir. Selama dia membaca syahadat, selama mengesahkan Allah, selama dia mendatangi panggilan adzan, sudah benar sudah. Ya, menuju khusyuk itu sulit. Ya, menuju sulit. Tapi beruntung orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang salatnya khusyuk kepada Allah. Al-Mu'min ayat 1 ayat 2. Siapa lagi? Dan orang yang alladzina fi yang melaksanakan zakat lagi. Itulah orang-orang yang beruntung. Al-Mu'min ayat 1, ayat 2 dan 3. Itu berat. Bagaimana konsep kita sholatnya khusyuk? Ya selain juga pahami dikit maknanya, pahami gerakannya, kita niatkan ketika sholat itu sholat yang paling akhir kita menghadap Allah. Kalau besok kita akan meninggalkan, tidak bisa sholat lagi. Insya Allah khusyuk. Itu konsep paling jitu sudah. Allahu Akbar sholat isya. Bisakah kita subuh besok sholat? Ketemu lagi belum tentu. Jangan-jangan nanti malam dicabut sama Gusti Allah. Khusyukkan. Bisakah kita ketemu lagi nanti duhurnya? Ya, di subuh kita khusyukkan. Umur nggak ada yang tahu. Terus kita ingatkan pada kematian. Itu para ulama memberikan solusi seperti itu. Jadi sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan kita di sholat fardu dan melengkapi dan menyempurnakan. Allah sempurnakan karena Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, ini ilmunya kita memahami sholat rawatib, Bapak sekalian. Ampun, sekarang ini sudah setengah jam lebih. Tadi masalah pengelompokan sholat sunnah 2 rakaat udah paham gitu ya? Mau memahami yang ghairu muakkadah silakan, yang muakkadah silakan. Ya, tapi Rasulullah menjamin ya, yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat ya, yang begitu sholat wajib, Allah jamin besok aku sediakan rumah di surga. Besok menyambut kita nih Bapak sekalian ya. Luar biasa. Ini saya menyampaikan ini, Bapak-bapak mengamalkan, Bapak dapat pahala, saya juga dapat tanpa mengurangi pahala Bapak sekalian. Bapak menyampaikan pada teman, pada istri, ayo kerjakan sholat rawatib. Bapak juga dapat pahala dari pahala istri yang mengerjakan. Terus berantai. Inilah hebatnya. Ya, keadilan Gusti Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada kita yang semuanya untuk kebaikan dalam menghidupkan sunnah Rasul. Masih banyak sunnah Rasul yang lain kita bahas. Nanti kita pakai kitab yang satunya yang dari karangan ya Tangkiatul Qauli ya Syekh
Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sana itu banyak fadilah-fadilah salat sunnah, fadilah salawat, nanti saya bahas nanti. Ya, setelah ini karena paling mudah kita masuk surga dengan memperbanyak baca salawat. Paling mudah. Besok di Yaumul Mahsyar, matahari cuma di atas kepala kita, semuanya orang terendam dan ya oleh keringatnya sendiri sesuai dengan amalnya dan ya, tapi yang ahli salawat dicari sama Rasulullah. Ya, dicari sama Rasulullah, mana umatku yang sering memanggil-manggil aku dan sering membaca salawat kepada aku, dipanggil, dikasih naungan sama Allah, sama Rasulullah, kasih syafaat. Ini yang kita harapkan kelak. Nanti ya, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dengan ganasnya Yaumul Mahsyar, ganasnya hari kiamat, dan ganasnya dahsyatnya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, dengan berbagai macam bentuk rupa sesuai dengan amalannya masing-masing. Itu yang kita takutkan. Dikumpulkan di padang mahsyar, alam baru, yang matahari sudah diturunkan sama Gusti Allah di atas kita, yang mana panasnya luar biasa. Satu hari itu hanya adalah ya alfi, 1 tahun. Itu 1000 tahun satu hari. Itu bagi orang kafir 1000 tahun. Bagi orang munafik. Tapi bagi kita yang dapat syafaat Rasulullah, yang dapat tolongan Allah, sebentar. Itu menurut para ahli ulama begitu. Tidak semuanya merasakan 1000 tahun satu hari. Sebentar. Dan dipercepat kita. Yang ahli salawat, ahli menghidupkan sunnah Nabi, ahli sholat, ahli Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah sunnah Nabi. Sangat dianjurkan membaca Al-Quran. Dan itu sebagai syafaat, sebagai penolong kita kelak di yaumul kiamah. Apalagi yang kita lakukan di umur-umur kita yang seperti ini? Hanya menunggu waktu kapan kita, mari kita manfaatkan dunia ini sebagai ladang kebun mengumpulkan kebaikan untuk akhirat. Saya rasa itu Bapak-Bapak sekalian, semoga sedikit ini pertemuan setengah jam memberikan manfaat dan kekuatan kita untuk terus menghidupkan dan mengerjakan sunnah Rasul. Dan diberikan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa melaksanakan istiqomah dan bisa melaksanakan pertolongan Allah, dan kita dapat rahmat Allah, pertolongan Allah. Bukan semata-mata karena amal kita yang banyak kita masuk surga, bukan, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Rasulullah enggak jamin ke aku paling banyak ahli ibadah, tapi saya tidak menjamin dengan amalku, kata Rasul, bisa masuk surga. Kata Rasul, itu karena aku masuk surga karena jamin Allah, rahmatnya Allah, termasuk hambaku. Maka perbanyak baca salawat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca istighfar, perbanyak mengerjakan kebaikan-kebaikan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menuntut ilmu seperti ini adalah sunnah, menghidupkan ilmu, sunnah. Semoga kita dapat barokah. Semoga Allah mengampuni kekurangan kita dan dosa kita. Semoga Allah berikan perlindungan dunia dan akhirat. Yang terpenting kita minta pada Allah, takdirkan di hari kita dan keadaan husnul khotimah, itu yang paling penting. Ya, paling penting itu dalam hidup kita minta kebaikan di akhir. Tentunya tanpa kebaikan itu datang karena amal-amal kita yang terbiasa kita lakukan. Ya, kita berdoa. Ya, majelis. Subhanakallah bihamdika hamdan nu'aimin. Hamdan yakafini al-masjidah. Ya Rabbana lakal hamd. Alhamdulillah Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabak nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi washabihi qadran miqdar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحمل على إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.